Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Farozi, SSI MSc, selaku dosen mata kuliah Biokimia, Ilmu Biomedik Dasar, dan teman-teman sekalian yang berkesempatan untuk menonton video YouTube pada kali ini. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri beserta rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Aswanur Akila dari kelas 1 Banners selaku moderator. Dilanjutkan adanya teman kelompok saya, yang pertama Ardina Kusnanda, yang kedua Atika Sarmanda Aulia, yang ketiga Ayu Nur Afiyah, yang keempat Aswanur Akila, saya sendiri, yang kelima Niken Sri Ambarwati, yang keenam Nur Anzani, dan yang terakhir Kotrunada Puspa Anindya. Maka dari itu, izinkan kelompok saya untuk memulai diskusi ini dengan judul presentasi metabolisme lemak. Untuk teman-teman sekalian, dimohon memperhatikan presentasi kelompok saya pada kesempatan kali ini. Penjelasan pertama akan dijelaskan atau disampaikan oleh Ayu Nur Afiyah. Kepada Ayu Nur Afiyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Berikut ada bahan kajian yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian lipid, yang kedua ada jenis-jenis lipid, yang ketiga pencernaan lipid dan fungsi lipid, dan yang terakhir metabolisme lipid atau lemak. Pengertian lipid. Next. Pengertian lipid dan perbedaan lemak dengan minyak. Pengertian lipid adalah molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air tetapi larut di dalam pelarut-pelarut organik. Perbedaan lemak. 1. Diperoleh dari hewan. Yang kedua, berwujud padat pada suhu ruang. Yang ketiga, tersusun dari asam lemak jenuh. Perbedaan minyak. 1. Diperoleh dari tumbuhan. 2. Berwujud cair pada suhu ruang. 3. Tersusun dari asam lemak tak jenuh. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis lipid. Jenis-jenis lipid ini yang berdasarkan tingkat kemampuan kelarutan air terdiri dari yang pertama asam lemak. Asam lemak adalah suatu senyawa yang terdiri atas panjang hidrokarbon dan gugus karboksilat yang terikat pada ujungnya. Asam lemak mempunyai dua peranan fisiologi yang penting, yaitu pembentuk fosfolipid dan glikolipid dan juga sebagai molekul sumber energi. Yang kedua ada gliserida. Gliserida ini merupakan lipid yang mempunyai fungsi utama sebagai cadangan energi. Gliserida terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserid. Yang ketiga, lipid kompleks. Lipid kompleks yaitu gugus lipida yang berikatan dengan senyawa lain. Lipid kompleks terdiri atas lipoprotein jika lipid berikatan dengan protein dan juga glikolipid jika lipid berikatan dengan senyawa glikogen. Yang keempat ada non-gliserida. Non-gliserida ini berarti senyawa lipid yang bukan ikatan gliserol terdiri atas sphingolipid, steroid, dan malam atau wax. Yang kedua, berdasarkan tingkat kejenuhannya. Yang pertama itu ada lipid jenuh. Lipid jenuh berarti tidak mempunyai ikatan rantai ganda pada gugus karbon. Contohnya lemak-lemak hewani dan lemak tumbuhan yang sudah melalui pemanasan dengan suhu di atas 60 derajat Celcius. Yang kedua ada lipid tidak jenuh. Lipid tidak jenuh ini berarti mempunyai ikatan rantai ganda pada gugus atom karbonnya. Contohnya lemak nabati dan juga lemak ikan laut. Dari kedua jenis lipid ini, lipid jenuh dan lipid tidak jenuh, maka kita sangat memerlukan lipid yang tidak jenuh. Yang ketiga, berdasarkan kekomplekan ikatannya. Yang pertama itu ada lemak sederhana yang merupakan gugus lemak yang tidak berikatan dengan unsur lain. Yang kedua, lemak kompleks yang merupakan senyawa lipid yang terdiri dari ikatan lemak dengan unsur lain. Lemak kompleks ini dapat kita bagi lagi menjadi 4 kelompok utama dari lipoprotein plasma yang masing-masing tersusun atas beberapa jenis lipid. Yang pertama itu ada kilomikron, yang kedua VLDL atau very low density lipoprotein, yang ketiga LDL atau low density lipoprotein, kolesterol jahat, yang keempat ada HDL atau high density lipoprotein atau sering juga disebut dengan kolesterol baik. Pencernaan lipid.
Lipid di rongga mulut dihancurkan secara mekanik, kemudian diubah oleh HCl lambung dan garam empedu menjadi molekul lemak. Kemudian diserap jonjot usus halus dan diubah menjadi gliserol dan asam lemak bebas untuk ditransport ke hepar dan jaringan lemak. Nah, di sini ada contoh gambar pencernaan lipid. Lipid di sini berupa keju. Keju ini makanan besar yang dihancurkan oleh mulut secara mekanik, kemudian diubah oleh HCl dan garam empedu menjadi molekul lemak. Molekul lemak ini nantinya akan diuraikan di fase menjadi molekul asam lemak dan gliserol, kemudian diabsorpsi oleh jonjot usus halus, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, kemudian dibawa darah ke jaringan atau organ yang akan dihidrolisis lagi. Sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya diekskresikan melalui ginjal berupa H2O dan paru-paru berupa CO2. Fungsi lipid. 1. Sebagai komponen struktur membran, lipid menyusun bagian dari struktur membran sel yang bersama dengan fosfor atau fosfolipid. 2. Sebagai lapisan pelindung pada beberapa jaringan dan organ tubuh. 3. Sebagai bentuk energi cadangan, tersimpan dalam bentuk lemak subcutan yang akan dipecah menjadi lipolisis. 4. Sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan. 5. Sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran, lipid sebagai penyusun membran juga berfungsi sebagai kanal selektor terhadap substansi yang dimasukkan ke dalam sel. Metabolisme lemak. Apa itu metabolisme lemak? Metabolisme lemak merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Dalam memetabolisme lemak menjadi energi, kita membutuhkan bantuan glukosa dari karbohidrat. Karena itu, tubuh kita cenderung menuntut makanan yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan. Sehingga benturan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida. Trigliserida adalah bentuk simpanan lemak tubuh. Proses metabolisme lemak menjadi energi. Lipid dijadikan sebagai sumber energi dalam bentuk gliserol dan asam lemak yang diubah menjadi pirufat. Dalam bentuk pirufat, lemak dapat masuk dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Sementara perubahan asam lemak dan gliserol menjadi pirufat mempunyai produk sisa berupa benda-benda keton. Hasil akhir pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi, baik asam lemak dari diet maupun jika harus memecah cadangan trigliserida jaringan. Proses pemecahan trigliserida ini dinamakan liposis. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil CoA. Selanjutnya, asetil CoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein. Asetil CoA dari jalur akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Dan di sisi lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil CoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Namun, ada beberapa lipid non-gliserida disintesis dari asetil CoA. Asetil CoA mengalami kolesterol genesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Asetil CoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi menghasilkan badan-badan keton berupa asetoasetat, hidroksibutirat, dan aseton. Proses ini dinamakan ketogenesis.
Badan-badan keton dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa yang dinamakan asidosis metabolik yang dapat menyebabkan kematian. Proses pembentukan energi katabolisme dari lipid. A. Metabolisme gliserol. Pada tahap awal, gliserol mendapatkan satu gugus fosfat dari ATP membentuk gliserol 3-fosfat. Selanjutnya, senyawa ini masuk ke dalam rantai respirasi membentuk dihidroksi aseton fosfat, suatu produk antara dalam jalur glikolisis. B. Oksidasi asam lemak atau oksidasi beta. Untuk memperoleh energi, asam lemak dapat dioksidasi dalam proses yang dinamakan oksidasi beta. Sebelum dikatabolisir dalam oksidasi beta, asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil-CoA. Dengan adanya ATP dan koenzim A, asam lemak diaktifkan dengan dikatalisir oleh enzim asil-CoA sintase atau tiokinase. Asam lemak bebas pada umumnya berupa asam-asam lemak rantai panjang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan ialah lipid merupakan segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup relatif tidak larut dalam air. Akan tetapi, larut dalam zat-zat pelarut nonpolar seperti etanol, metanol, berlainan dengan karbohidrat atau protein yang masing-masing memiliki struktur dasar yang sama. Lalu, kesimpulan selanjutnya, metabolisme lipid ialah proses untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan dahulu untuk rekan-rekan yang berada di YouTube. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar dan sebutkan nama Anda serta prodi Anda. Pada sesi tanya jawab ini dibatasi dengan 3 pertanyaan. Sekian presentasi dari saya dan kelompok. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.